Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arini Febrianti dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andrin Sasono. Saya Sultan Cesar Al-Zaki. Saya Riki Maruf. Saya Muhammad Fadzrin Arifan. Saya Muhammad Arhan Prananda. Berikut penjelasan akan disajikan setelah ini. Saya akan menjelaskan tentang decoder full adder. Full adder adalah rangkaian konvensional yang menunjukkan penjumlahan aritmatika dari 3 bit input. Rangkaian tersebut terdiri dari 3 input dan 2 output. 2 dari variabel input dinotasikan dengan variabel A dan B yang mempresentasikan dari 2 bit yang akan ditambah. Dan input ketiga adalah carry input yang mempresentasikan carry dari lower signifikan sebelumnya. Decoder full adder adalah rangkaian logika konvensional yang digunakan untuk mengubah kode-kode binär menjadi informasi yang dimengerti dengan jumlah input yang menyesuaikan pada rangkaian full adder. Di sini saya akan menjelaskan alur logika dari decoder full adder. Oke, yang pertama kita isi input X, Y, dan Cin dengan 000, maka outputnya sum 0 dan carry 0. Lalu kita isi Cin nya 1, maka sumnya 1 dan carry 0. Lalu kita Cin nya kita kembalikan ke 0 dan Y nya kita isi 1, maka sumnya 1 dan carry nya 0. Lalu untuk X tetap 0, Y 1, Cin 1, maka outputnya adalah carry nya 1 dan sumnya 0. Lalu X kita isi 1, Y 0, Cin 0, maka outputnya sum 1 dan carry 0. Lalu kita isi Cin nya dengan 1, maka outputnya sumnya 0 dan carry nya 1. Lalu Cin nya kita 0, Y nya 1, maka carry nya 1 dan sumnya 0. Lalu kita isi 1 semua, maka yang terjadi sumnya 1 dan Ini saya akan menjelaskan tentang decoder BCD to 7 segment. Decoder BCD to 7 segment adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah input BCD menjadi bentuk yang sesuai untuk tampilan. Ini memiliki 4 jalur input A, B, C, dan D, dan 7 jalur output A, B, C, D, E, F, dan G. Output ini dijadikan ke display LED 7 segmen yang menampilkan angka desimal tergantung pada input. Di sini saya akan menjelaskan alur logika BCD to 7 segmen. Jika input A0, B0, C0, D0 akan menghasilkan output M01, M11, M21, M31, M41, M51, dan M60. Jika input A0, B0, C0, dan D1 akan menghasilkan output M00, M11, M21, M30, M40, M50, dan M60. Jika input menghasilkan A0, B0, C1, dan D0 akan menghasilkan output M01, M11, M20, M31, M41, dan M50, M61. Jika input A0, B0, C1, dan D1 maka akan menghasilkan output M01, M11, M21, M31, M40, M50, dan M61. Jika input A0, B1, dan C0, D0 maka akan menghasilkan output M00, M11, M21, M30, M40, M51, M61. Ini saya akan memberikan hasil inputan dari Mas Irfan. Kita mulai dari inputan A0, B1, C0, D1, dan D1 akan menghasilkan output M01, M11,
M21, M31, M40, M51, M61. Lanjut untuk hasil inputan NOP A0, D1, C1, dan D0 akan menghasilkan output M01, M10, M20, M21, M31, M41, M51, dan M61. Lanjut lagi untuk inputan M0, A0, B1, C1, dan D1 akan menghasilkan output M01, M11, M21, M30, M40, M50, M60. Untuk hasil input A1, D0, C0, dan D0 akan menghasilkan output M01, M11, M21, M31, M41, M51, dan M61. Untuk yang terakhir, kita menunjukkan A1, B0, C0, dan D1 akan menghasilkan output M01, M01, M11, M21, M30, M40, M51, dan M61. Yuk. Saya akan menjelaskan tentang 4 to 2 priority encoder. Priority encoder memecahkan masalah yang disebutkan di atas dengan mengalokasikan tingkat prioritas ke setiap input. Output priority encoder sesuai dengan input aktif yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi, ketika input dengan prioritas tertinggi ada, semua input yang lain dengan prioritas lebih rendah akan diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan alur logika dari 4 to priority encoder. Apabila yang diinputkan di 0, 0, di 1, 0, di 2, 0, di 3, 0, maka outputnya A, don't care, atau tidak dianggap walaupun angkanya 1 atau 0. Output B tidak dianggap atau don't care jika outputnya 1 atau 0, dan V sama dengan 0. Dan lanjut, apabila di 01, di 1, 0, di 2, 0, di 3, 0, maka outputnya A sama dengan 0, A sama dengan 0, B sama dengan 0, V sama dengan 1. Dan jika D0 don't care atau tidak dianggap, dan D1, D1, 1, D2, 0, D3, 0, maka outputnya A0, B1, B1. Lanjut, apabila D0 nya tidak dianggap atau don't care, D1 nya don't care atau tidak dianggap, D2, 1, D3, 0, maka outputnya A1, B0, C, V1. Lanjut, apabila D0 don't care, D1 don't care, D2 don't care, dan D3 1, maka outputnya A1, B1, B1. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang decimal to BCD encoder. Decimal to BCD encoder adalah rangkaian digital yang memiliki 10 jalur input dan 4 jalur output. Input mewakili 10 angka desimal dari 0 hingga 9, di mana hanya satu input yang dapat aktif. Output menunjukkan kode BCD yang mewakili input aktif. Saya akan menjelaskan decimal to BCD encoder. Apabila semua input 0, maka semua output
juga akan 0. Jika input 1 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 0, output C sama dengan 0, output D sama dengan 1. Jika input 2 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 0, output C sama dengan 1, dan output B sama dengan 0. Jika input 3 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 0, output C sama dengan 1, dan output D sama dengan 1. Dan jika input 4 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 1, dan output C sama dengan 0, output D sama dengan 0. Jika input 5 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 1, output C sama dengan 0, dan output D sama dengan 1. Jika input 6 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 1, output C sama dengan 1, dan output D sama dengan 0. Jika input 7 sama dengan 1, maka output A sama dengan 0, output B sama dengan 1, output C sama dengan 1, output D sama dengan 1. Dan jika input 8 sama dengan 1, maka output A sama dengan 1, output B sama dengan 0, output C sama dengan 0, dan output D sama dengan 0. Sekian.